Oke, teman kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean pemain yang akan menjadi bagian timnas untuk di babak playoff ini ya. Atau nah memang kalau melihat ya bahwa peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris itu masih terbuka lebar. Apalagi saat ini memang Indonesia membutuhkan banyak pemain yang memang di situ bisa dalam tanda kutip ya meredam ya bagaimana kekuatan dari timnas Guinea. Di tanggal 9 nanti itu tidak main-main karena timnas Guinea itu berhasil memanggil beberapa pemainnya ya yang ini memang menjadi tim inti di klubnya seperti Olympiakos ya di Liga Yunani, kemudian juga ada di Olympique Marseille ya di Liga Prancis, kemudian ada juga yang di Deportivo Alaves ya, kemudian mantan pemain Barcelona ya yang juga sudah memiliki caps bersama timnas senior ya Guinea dan juga bersama Barcelona senior itu sudah 14 kali bermain yang saat ini bermain untuk Getafe. Ini semuanya ya, ini harus diredam dan saya sangat yakin Sintayong tidak ingin ya bagaimana pola bertahan itu terus-terusan digunakan. Tetapi di lini belakang ya, kita masih perlu sekali sosok Justin Hubner. Kabar terbarunya di sini tonton. Alhamdulillah ya PSSI melalui Badan Tim Nasional ya Bapak Sumarji ini sedang melakukan komunikasi intens bersama Karezo Osaka. Harapannya jelas agar sosok Justin Hubner ini bisa dilepas. Karena memang ini hanya menyisakan satu laga saja. Jadi mungkin bisa saja Justin itu datang tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Kemudian tanggal 9 main, setelah itu langsung pulang lagi. Itu masih bisa kemungkinan terjadi dan saya akan membahas ya mengenai di lini belakang kita dan bagaimana sesuaikan bagotnya juga. Jadi jangan lupa untuk bangun channel ini ya. Untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kita lanjut mengenai Justin Hubner terlebih dahulu ya. Nah, Justin Hubner ini saat ini memang sangat dibutuhkan, apalagi kabar terbarunya ya, karena ternyata ya, ini menurut beberapa artikel dan juga media, ini ternyata regulasi Piala Asia ini masih dipakai untuk playoff. Nah, saat ini ya untuk sosok Rizky Ridho ini kabarnya ini tidak bisa bermain. Jadi kalau misal betul ya dalam hal ini Rizky Ridho tidak bisa bermain, ya itu kita akan mendapatkan dua kerugian, yakni sosok Justin Hubner yang memang tidak mendapatkan izin klub dan juga Rizky Ridho yang masih mendapatkan akumulasi. Saya tidak tahu ya sebenarnya apa yang membuat Rizky Ridho ini tetap tidak bisa bermain. Karena memang ini berbeda seperti kasus Ivar Jenner ya. Ivar Jenner itu hanya sekali tidak bisa bermain. Setelah itu dia bisa bermain. Tetapi mengapa ini sosok Rizky Ridho ini tidak bisa bermain? Tetapi kabar terbarunya memang sosok Rizky Ridho ini tidak bisa bermain karena akumulasi. Nah, oke. Yang jelas ya, semoga saja untuk kasus sosok Justin Hubner ini lobbyan antara PSSI dan juga klub ini berhasil. Karena lagi-lagi ini untuk meredam bagaimana serangan-serangan dari Guinea nanti ya. Dan secara materi pemain, Guinea ini bisa dikatakan masih di atas Uzbekistan, ya, kemudian di atasnya Irak, bahkan di atas juga Arab Saudi. Dari segi market value pun mereka juga menang. Karena mereka cuma 5 saja pemain ya yang hanya di liga domestik. Sisanya itu mereka berpencar di Eropa, Prancis ya, kemudian Turki, Yunani, Spanyol. Itu adalah beberapa penyebaran pemain Guinea. Dan ini menurut saya hal yang harus kita antisipasi. Nah, untuk Justin Hubner semoga saja ini ada kabar. Karena memang kita hanya butuh satu laga. Semoga saja dari pihak klub ya itu mau melepasnya. Ya menurut saya kalau misalnya dalam tanda kutip mungkin PSSI harus mengeluarkan biaya ya untuk sebagai dalam hal ini mungkin biaya transport ataupun biaya-biaya lain ya. Menurut saya jika memang ya itu dibutuhkan ya menurut saya tidak masalah. Karena ini pertandingan yang mungkin ini akan membuat sejarah ya. Kalaupun nanti misal timnas kalah ya tentu kita semua begitupun pemain juga pasti ada rasa penyesalan karena hanya tinggal satu langkah lagi kita lolos Olimpiade. Nah, kemudian selanjutnya untuk sosok Elkan Bagot.
Elkan Bagot ini sebenarnya untuk kemungkinan besar dirinya bermain ya itu masih terbuka lebar. Apalagi tadi malam ya itu Ipswich Town ya berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 melawan Huddersfield Town ya. Dan kita melihat bahwa dengan kemenangan itu ya berhasil meloloskan Ipswich ke Liga Premier Inggris musim depan. Artinya sosok Elkan Bagot ini akan menjadi bagian ya dari Ipswich di musim depan jika ya dia tidak dipinjamkan lagi karena kontraknya ini masih tersisa 1 tahun lagi hingga 2025. Ya semoga saja ini impian Elkan Bagot untuk bermain di Liga Primer ini semakin nyata karena memang dia hasil ya akademi dari Ipswich dan dia bisa menembus skuad utama Ipswich ya 2 tahun ini dia bisa menembus skuad utama Ipswich itu adalah prestasi yang sangat luar biasa dibanding rekan-rekan tim yang lain ya yang memang asli dari akademi Ipswich ya karena saat ini yang berhasil menembus akademi Ipswich itu hanya 2 orang ya maksudnya yang menembus tim senior hanya Elkan dan juga rekannya yang berposisi sebagai gelandang tengah. Dan dua-duanya memiliki nasib yang sama, dipinjamkan. Dan sisanya itu Ipswich selalu mendatangkan pemain-pemain yang memiliki syarat pengalaman atau alumni lah, alumni Liga Inggris semua. Nah, ini menurut saya menjadi poin positif untuk Elkan Bagot. Nah, kembali ke masalah timnas Indonesia ya. Dia masih memiliki kemungkinan besar karena Ipswich tentu dalam hal ini bebannya itu sudah tidak ada lagi. Dan Ipswich Town ya, kembalinya Elkan Bagot ke Ipswich untuk beberapa minggu ini momen yang tepat menurut saya. Karena memang setelah peminjaman selesai, saya yakin Ipswich ini akan memainkan beberapa materi pemain yang memang dalam hal ini ya kurang menit bermain di divisi Championship. Dan ini termasuk Elkan Bagot. Nah, artinya di sini kalau kita melihat bagaimana peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan Elkan Bagot di tanggal 9, itu masih terbuka lebar, bahkan sangat terbuka. Tinggal bagaimana balasan surat dari klub Elkan Bagot ini. Apakah klub Elkan ini mau melepasnya atau tidak? Karena menurut saya seperti ini. Ipswich juga menginginkan Elkan Bagot untuk bermain ya di sisa divisi Championship. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga hanya perlu satu laga saja. Dan tanggal 9 itu tidak ada, setelah saya cek ya, itu tidak ada jadwal dari Ipswich Town. Ataupun tanggal 8 pun juga tidak ada jadwal dari Ipswich Town. Nah, ini mungkin ya bisa menjadi peluang besar Elkan Bagot untuk bisa persiapan berangkat. Kita hanya tinggal menunggu karena memang saat ini belum ada respon ya mungkin dari klub karena memang sedang euforia ya. Sedang euforia kelolosan Ipswich ke Liga Inggris. Ya menurut saya itu hal yang wajar. Tetapi yang jelas semoga saja ya para pemain kita ini ya seperti Justin dan juga Elkan Bagot ini bisa bergabung karena kita tidak ada opsi lain. Ya bukan berarti saya di sini menyepelekan beberapa pemain yang ada ya seperti Komang Teguh, kemudian Ilham Fajar Fatur Rahman, kemudian juga ada beberapa pemain ya seperti Rio Fahmi. Bukan berarti menyepelekan itu, tetapi ini laga yang lebih penting dibanding melawan Irak, laga yang lebih penting dibanding melawan Uzbekistan. Nah seperti itu. Nah jadi kalau ya ini kemungkinan buruknya ya, jika kedua pemain ini tidak bisa bergabung lagi bersama timnas Indonesia, otomatis kita akan menempatkan beberapa pemain. Yang pertama untuk di back tengah itu bisa jadi ya kemungkinan besar ya itu bisa diisi sosok Ferrari atau ya bisa diisi sosok Dewangga. Nah, Dewangga ini sudah kembali. Nah, kemudian Dewangga saat ini sudah berada di Prancis, di kedutaan besar Prancis. Ya, ini mungkin bisa jadi bahwa Dewangga ini menggantikan sosok Justin Hubner. Nah, kemudian juga memaksa ya sosok Nathan Cho ini tidak leluasa lagi bermain karena dia akan ditempatkan sebagai back, sebagai posisi aslinya. Ya, kalau memang Justin atau Elkan Bagot ini satu saja itu bisa bergabung, saya yakin lini tengah kita akan kuat karena Nathan Cho itu akan lebih maju ke depannya. Baik itu sebagai gelandang bertahan ataupun mampu untuk bisa menjadi gelandang serang dan menempatkan defensive midfielder ya gelandang tengah yaitu sosok Ivar Jenner. Nah ini menurut saya menjadi peluang yang bagus jika salah satu saja bisa bergabung. Tetapi kalau misal tidak ya apa yang sudah menjadi
usaha dari timnas, dari penyisian grup, kemudian perempat final, semifinal, itu hal yang sangat luar biasa. Jangan kita hanya melihat ketika euforianya ya. Kalau saya melihat atmosfer timnas Indonesia atau atmosfer supporter timnas Indonesia itu ketika lolos di final kemarin ya, itu banyak sekali yang mungkin meng-up ya, kemudian menghapus story dan sebagainya. Tetapi ketika kalah ya dan kita harus melawan Irak, itu mulai ya banyak yang mengkritik, banyak yang ini. Nah, itu artinya sebagai penonton yang loyal ya, seharusnya kita bisa konsisten dalam mendukung timnas. Dan saat ini menurut saya beban Sintayong dan juga timnas Indonesia itu makin berat ya. Karena memang kita akan diuji melawan Guinea ini. Tetapi ini harus dilakukan. Apapun nanti hasilnya ya, kita harus mengapresiasi. Karena lagi-lagi ya, untuk sampai di fase sekarang itu prosesnya sangat luar biasa. Perjuangan tim ya, pelatih, kemudian manajemen dan juga pengurus PSSI tentunya itu udah sangat luar biasa. Jadi ini patut diapresiasi dengan beberapa uh, hal ini ya yang sudah menjadi program kemudian perjuangan timnas Indonesia. Ya semoga saja hasilnya baik ya. Kalaupun kita menang ya tentu kita sangat apresiasi kinerja pemain karena sudah mengukir sejarah. Kalaupun tidak ya kita tetap dukung karena mereka masih muda, mereka masih memiliki peluang untuk di masa depan dan jelas ini akan menjadi momen terbaik dan pembelajaran terbaik saat melawan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan Elkan Bagot dan juga Justin Hubner? Apakah kalian yakin dari salah satu ini dengan beberapa alasan yang sudah saya jelaskan, mereka bisa bergabung sama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.